Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan topik pembahasan kearifan lokal untuk membela penyimpangan. Baik, kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ngantuk Ustaz? Ngantuk? Masya Allah. Enggak, insya Allah segar. Enggak ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kearifan lokal ya? Kearifan lokal Ustaz. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Mungkin Pak Arif yang di lokal. Masya Allah. Jadi kita sedang menyinggung sebuah istilah yang umum di masyarakat yang mereka sebut dengan kearifan lokal atau local wisdom ya. Dan nampaknya kalau kita cari-cari di beberapa definisi belum ada keterangan yang baku mengenai batasan itu bisa disebut kearifan lokal. Tapi kalau saya baca intinya gini, mereka menyebut itu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian tatanan, ini ada salah satu yang menyebutkan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kearifan lokal itu bisa bentuknya adalah pekerjaan, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bisa bentuknya pekerjaan, bisa bentuknya pengetahuan tentang lingkungan, termasuk juga bentuknya bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama, yang itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga termasuk ketika orang itu berada di daerah laut misalnya, maka mencari ikan dengan menggunakan metode yang mereka punya, fasilitas yang mereka punya, itu bisa disebut bagian dari kearifan lokal. Termasuk ketika mereka mengenali tanda-tanda bahaya. Di sini nanti pas musim ini akan ada ombak yang besar, musim ini lautnya bagus, kemudian ini ada sungai, di sini ada buaya. Apa yang harus dilakukan orang ketika mau menyeberang, itu bagian dari kearifan lokal. Dia mengenali lingkungannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dia dan menjawab berbagai masalah. Termasuk juga ketika interaksi yang mereka lakukan. Sehingga dalam poin ini mereka ketika hari raya apa yang harus dilakukan, saat mereka bertamu apa yang harus dilakukan, ini masuk kategori kearifan lokal. Begitu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat seperti itu jadinya cakupannya cukup luas Ustaz ya. Cakupannya cukup luas. Jadi tidak hanya berkisar masalah budaya, kearifan lokal juga menyangkut masalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Orang yang tinggal di hutan, tentu mereka punya pengetahuan berkaitan dengan lingkungan hutan, yang itu mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang berada di kota. Orang yang berada di kota, dia punya pengetahuan berkaitan dengan bagaimana mempertahankan hidup di kota, yang itu tidak dimiliki oleh mereka yang tinggal di daerah. Sehingga kearifan lokal termasuk juga adalah local knowledge yang dimiliki oleh seseorang agar dia bisa survive ya, bertahan hidup di lingkungan tersebut. Baik, berarti kalau secara prinsip aslinya ya kearifan lokal ini sah-sah saja Ustaz ya. Maksudnya nggak ada hal-hal yang bermasalah? Tidak ada yang menyimpang selama itu adalah masalah yang mubah dan tujuannya dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang ideal. Kembali ke topik Ustaz, kaitannya dengan pembelaan gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin di state secara tegas oleh syariat ini menyimpang. Syariat bilang ini pelanggaran. Tapi kemudian masyarakat mengatakan enggak,
ini dibiarkan saja, atau setidaknya kita jangan bilang itu pelanggaran lah gitu ya, atau jangan bilang itu penyimpangan. Dalih ataupun dasar pemikiran yang dipakai adalah ya itu adalah kearifan lokal kita gitu ya, atau itu mungkin ya masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Nanti apa kata orang ya, bahkan itu yang mungkin bisa kita lihat ini lebih kayak ke harga diri mungkin saja, jadi kayak pride gitu ya. Jadi ini jati diri kita hilang nanti kalau kemudian local wisdom tadi ataupun kebiasaan itu harus ngalah sama aturan syariat lah dalam hal ini yang lain. Jadi ada semacam ketidakrelaan barangkali seperti itu, Ustaz. Karena ya ini bicara harga diri gitu ya, identitas lah jadinya seperti itu. Itu gimana jadi? Kalau kita berbicara tentang masalah identitas ya, memang masing-masing lingkungan punya identitas. Tapi mempertahankan penyimpangan itu mempertahankan identitas yang buruk. Karena penyimpangan itu penyakit. Kalau saya punya penyakit tertentu, maka seharusnya adalah saya obati. Baik berkaitan dengan penyakit fisik maupun berkaitan dengan penyakit non-fisik. Masyarakat yang pernah hidup di masa Nabi Lut alaihissalam, mereka punya penyakit yang sangat menakutkan, yaitu sesuka sesama jenis, suka sesama jenis, dan itu jadi kebiasaan mereka. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, mereka dalam melakukan praktek kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan di tempat yang terbuka ya. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan di daerah Nadi, wa ataitum fi nadikumul munkar fi nadikum. Di surat Al-Ankabut ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Lut alaihissalam, "A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Anda perhatikan kalimat wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian mendatangi kemungkaran itu fi nadikum. Nadi itu tempat berkumpulnya orang. Sehingga mereka berbuat maksiat seperti itu terang-terangan. Dilakukan di tempat umum, dilihat banyak orang, mungkin sambil kebangga, menjadikan itu sebagai kebanggaan, sambil ketawa-ketawa. Sehingga saat ditanya oleh atau saat diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka mengatakan bahwa kami sudah punya kebiasaan seperti ini. Kami sudah punya kebiasaan seperti ini, kenapa kalian larang? Kenapa kamu larang, wahai Nabi Lut? Dan rata-rata para nabi itu seperti itu. Pada saat mereka melarang kaumnya berdalil, ini sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu. Maka kebiasaan yang buruk itu dibela oleh masyarakatnya dengan alasan ini sudah jadi budaya bagi kami. Padahal itu penyimpangan. Kehadiran Nabi ini adalah membenahi mereka. Dibolehkan bagi mereka untuk melakukan aktivitas yang halal, bagian yang haram ditinggalkan. Tapi ternyata pada saat para nabi itu berdakwah, mereka nggak terima demikian. Jadi jika dikatakan bahwa dengan keberadaan kearifan lokal itu berarti kita menjaga identitas, ya kalau itu adalah sebuah kearifan lokal yang tidak bermasalah, tidak ada penyimpangan, silahkan dipertahankan. Tapi kalau itu penyimpangan, itu penyakit. Dan sesuatu yang menjadi penyakit seharusnya diobati, bukan dibiarkan. Meskipun dia beralasan itu adalah sebagai kearifan lokal. Nah, di sini saya sebutkan penggunaan istilah yang salah, yang itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu di halaman 306 ya. Nabi SAW bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh ada beberapa orang di antara umatku yang minum khamr dan mereka menyebut dengan nama yang lain. Sehingga mereka tidak sebut itu sebagai khamr karena nama ini menakutkan. Semua orang tahu ini bermasalah, ini penyimpangan. Akhirnya minuman keras itu dikasih nama yang lebih friendly ya, yang lebih dekat dengan masyarakat dan seterusnya.
Dan itu semua adalah bagian dari strategi untuk mendekatkan maksiat di tengah masyarakat. Padahal penggunaan nama ini salah. Maka jika sebuah penyimpangan disebut sebagai kearifan, ini salah nama. Ini bukan kearifan, ini penyimpangan. Makanya tidak boleh bentuk praktek penyimpangan kita bela dengan alasan itu sebagai kearifan lokal. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini Ustaz ya, kalau sebagian beranggapan itu adalah cara kita mendekat ke masyarakat, mengambil hati mereka, apalagi kan kita mungkin sebagai pendakwah atau ingin mengajarkan masyarakat. Ini masyarakat misalkan tidak sholat atau mungkin ada hal-hal lain yang itu bentuknya pelanggaran juga. Nah, kita kan butuh mendekat nih ke mereka untuk menyapa mereka, mengambil hati mereka. Kayak dakwah itu gimana, Ustaz? Jadi berdakwah itu mendidik, bukan mengikuti apa kemauan masyarakat. Kalau berdakwah itu harus mengikuti semua yang dimaui oleh masyarakat, fungsi pendidikan itu jadi nggak ada. Makanya ketika Nabi SAW ditawari oleh masyarakatnya, Muhammad, kamu pengen apa? Kalau kau pengen jadi raja, kami akan jadikan kamu sebagai raja, raja Arab. Kalau kau pengen punya harta yang banyak, kita akan kumpulkan seluruh harta kami, akan kita kasihkan ke kamu. Kalau kau pengen wanita yang cantik, kita akan sediakan wanita yang cantik dan bisa jadi istrimu. Tapi Nabi SAW menolak itu semuanya. Karena mereka memberikan syarat. Dengan syarat kau tinggalkan dakwah ini, kau akan kami berikan itu semua. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam posisi sebagai pendidik umat mendapatkan penawaran seperti itu. Beliau tidak mengatakan ini bagian dari pendekatan untuk masyarakat, tidak. Tapi ini kemaksiatan yang ditawarkan oleh masyarakat, penyimpangan yang ditawarkan oleh masyarakat, sehingga beliau SAW menolak semua itu. Karena itu seharusnya seorang dai dia bisa mengambil sikap bukan mengikuti apa kemauan masyarakat, tapi mengarahkan apa yang menjadi kemauan masyarakat. Ini kemauan yang nggak benar, kita beritahu, nggak boleh yang kayak gini. Kamu kalau punya kemauan kayak gini harus ditinggalkan, yang benar seperti ini. Ini ada penyimpangan berkaitan dengan aktivitas mereka. Maka kita jangan malah terlibat di situ. Seharusnya kita punya target bagaimana mengubah itu. Maka yang kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka untuk meninggalkan penyimpangan itu, bukan terlibat dan bahkan menjadi bagian dari penyimpangan itu. Dan dakwah dengan cara seperti ini tentu saja menjadi dakwah yang tidak berkah, bahkan bisa jadi nggak ada hasil. Karena yang terjadi betul ada kedekatan antara si dai ini dengan masyarakat. Dia bisa bergabung. Cuman masalahnya fungsi pendidikannya jadi hilang. Penyimpangannya nggak berubah, sehingga tidak ada pertambahan disebabkan karena proses kehadiran dia dalam berdakwah. Apa yang bisa diharapkan? Dan seharusnya ya kalau sebatas bergabung dengan masyarakat, ada banyak pilihan. Seharusnya dia memilih bagian yang halal. Ada berapa budaya sih di masyarakat saya? Saya mengenali misalnya. Di sini ada beberapa budaya. Satu, mereka suka nyekar di kuburan misalnya. Budaya dengan kuburan itu banyak. Yang kedua, ada budaya mereka senang kerja bakti. Yang ketiga, ada budaya ini, ada budaya itu. Sehingga ada beberapa pilihan budaya. Saat ada beberapa pilihan budaya, memilih yang mubah, kemudian tidak ikut terlibat dalam yang haram, itulah pilihan yang terbaik. Seharusnya dia bisa mengklasifikasi. Di masyarakat ini ada sekian budaya, dari situ dia bisa tahu bagian mana yang harus dia pilih. Dalam rangka untuk membatasi diri agar tidak terjebak dalam perbuatan maksiat sebagaimana dilakukan oleh masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nanti berarti kalau sama-sama kaku tadi, Ustaz ya. Ini kan jadi nggak ketemu, Ustaz ya. Masyarakat dengan kearifan lokalnya bilang
ya ini kebiasaan kami begini Pak, gitu ya. Pokoknya ya begini ini dan ini nggak masalah, kita udah dari dulu juga begitu gitu ya. Sementara nanti kalau dai-nya mau ngajak, dia nggak bisa ditawar juga, Pak mohon maaf kalau ini penyimpangan, ini pelanggaran. Akhirnya kan ada potensi dia nggak disukai masyarakat saja. Maksudnya masyarakatnya mungkin besar kemungkinan akan menolak gitu ya, atau tidak disukai. Berarti itu bukan sesuatu yang salah saja. Ya mungkin kalimatnya tidak harus frontal ya. Dia bisa menggunakan pendekatan dari sisi yang lain secara bertahap. Sehingga saat mengingkari kemungkaran, dia lakukan secara bertahap. Bedakan begini ya. Menyampaikan materi secara bertahap dengan mengingkari kemungkaran secara bertahap. Kita menyampaikan materi secara bertahap itu sesuai dengan kemampuan orang dalam menjangkau. Misalnya, saya ngajar tentang fikih. Ngajar tentang fikih itu kan bertahap. Toharoh dulu, habis toharoh baru sholat, habis sholat baru masalah zakat. Sehingga ketika di masyarakat yang itu mulai dari nol, kemudian saya langsung menyentuh bagian atas, mungkin mereka akan kesulitan. Langsung membahas masalah sholat istisqa, sholat kusuf, sholat apa lagi. Padahal mereka aja sholat wajib aja belum ngerti. Maka kita lakukan secara bertahap. Sudah? Nah, Anda lakukan pendekatan ke masyarakat melalui materi dakwah yang kira-kira bisa diterima oleh semuanya dulu. Sehingga saat Anda hadir, dai ini tidak langsung mengingkari sisi penyimpangan yang ada di masyarakat itu. Dia belum dikenal. Dia belum punya masa. Mungkin masih banyak orang yang dalam posisi terjebak dalam kezaliman tadi atau perbuatan penyimpangan tadi. Nah, dengan menggunakan metode ini, saat dia sudah mulai banyak atau punya masa di masyarakat, bertahap dia merambat ke daerah penyimpangannya. Nah, seperti ini kan dai harus tahu ya, masalah skala prioritas, kemudian batasan apa yang harus dimiliki saat dia berdakwah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, berarti kita bisa simpulkan kalau ada penyimpangan itu tidak bisa dilegalkan hanya karena kebiasaan ataupun kearifan lokal gitu Ustaz. Jelas itu tidak boleh, karena yang namanya hukum syariat, dia tidak menyesuaikan budaya yang ada, tapi seharusnya budaya itu menyesuaikan hukum syariat. Saya pernah dapat pelajaran begini, hukum yang lebih tinggi itu harus jadi rujukan terhadap hukum yang lebih rendah. Dan seorang mukmin menyadari bahwa hukum yang paling tinggi adalah hukum syariat. Maka hukum yang berada di bawahnya seharusnya menyesuaikan. Nah, kalau kemudian ada hukum di bawahnya yang bertentangan dengan hukum syariat, maka hukum di bawah tidak diberlakukan. Sebab dia kalah dari sisi usia, ya. Yang kedua, kalah dari sisi sumber keautentikan. Maka dalam hal ini, ketika hukum dalam masalah dunia itu dia sesuaikan dengan hukum syariat, insya Allah akan bisa sejalan dengan harmonis. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana kita menanggapi ini Ustaz? Kan ada sebuah prinsip ya, al-adah muhakkamah itu saja. Artinya adat itu juga bisa dijadikan standar untuk menetapkan hukum dalam syariat gitu ya. Tapi tadi kita statekan bahwa nggak bisa, kebiasaan itu nggak bisa jadi penentu gitu. Tapi sementara ada juga ya bahwa kebiasaan itu sama syariat diakui gitu, diakomodir bahwa ini gimana keputusannya, cek kebiasaan masyarakat. Ini gimana ketentuannya, lihat standar masyarakat. Nah itu kan berarti sebenarnya kebiasaan arifan lokal juga bisa jadi ukuran, Ustaz. Itu gimana? Di poin yang kelima itu saya bahas. Kaidah penggunaan urf atau kebiasaan sebagai standar. Kaidah al-'adah muhakkamah itu tidak membenarkan kebatilan. Sehingga salah paham ketika ada orang yang memahami kaidah ini dalam rangka untuk membenarkan kebatilan di masyarakat. Ini sudah jadi budaya mereka, maka budaya itu yang menentukan hukum. Oleh karena itu dibiarkan. Kalau seperti itu berarti kan masyarakat nggak butuh syariat. Karena semua punya budaya.
Jawa punya budaya, Kalimantan punya budaya, nanti di Sumatera punya budaya, masing-masing punya budaya. Cukup dengan hanya satu kaidah, al-adah muhakkamah, udah ikuti tradisi kalian masing-masing. Terus fungsi syariat ada di mana? Sudah nggak berlaku lagi. Sehingga pada saat orang itu menganggap bahwa semua bentuk kearifan lokal atau semua bentuk adat dan budaya itu bisa dipertahankan, berarti agama tidak dibutuhkan. Sehingga cukup dengan hanya satu kaidah agama turunkan, al-adah muhakkamah, apa yang menjadi kebiasaan itu maka dia yang menentukan hasil, yang menentukan hukum. Berarti orang tidak butuh syariat. Wallahu a'lam. Baik. Berarti bagaimana pemahaman yang benar Ustaz untuk penerapan ataupun cara pakai kaidah ini? Jadi supaya nanti nggak orang serampangan gitu ya, ataupun asal bilang, oh ini sudah adat dan adat muhakkamah. Penggunaan kaidah ini yang benar adalah dalam masalah yang istilahnya, secara istilah disebut oleh syariat. Misalnya penyebutan di sini saya sebutkan fattiba'um bil ma'ruf. Al-ma'ruf ini istilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu batasan al-ma'ruf itu seperti apa? Fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya dia mengikuti dengan cara yang baik. Mengikuti dengan cara yang baik. Jadi ketika ada orang yang membunuh orang lain dengan cara tidak sengaja, lalu keluarga korban memaafkan, Allah Subhanahu, dan mereka minta syarat ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fattiba'um bil ma'ruf. Kamu ikuti keinginan dia dengan cara yang baik. Beliau minta apa? Minta ini, baik. Fattiba'um bil ma'ruf. Nah, sehingga definisi bil ma'ruf di situ dikembalikan kepada uruf. Maka keluarga korban kalau kemudian dia minta kepada pembunuh, tolong sediakan kami kapal pesiar. Nah, itu tidak bil ma'ruf. Sediakan kami mobil Rubicon. Tidak bil ma'ruf. Kenapa? Terlalu tinggi. Ya, sehingga dalam hal ini dia bisa memenuhi persyaratan itu sesuai dengan bil ma'ruf, hal yang sewajarnya. Contoh yang lain misalnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara al-ma'ruf. Bagaimana standar berinteraksi dengan istri yang masih bisa disebut bil ma'ruf? Nah, itu dikembalikan kepada adat dan budaya. Nilai nafkahnya berapa? Kemudian bagaimana cara hidup bersama suami istri yang ideal menurut masing-masing budaya? Itu bil ma'ruf, dan itu dikembalikan kepada masing-masing pemahaman masyarakat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Berarti di sini kita bisa simpulkan Ustaz ya, ada hal-hal yang di situ syariat kasih izin untuk tadi kearifan lokal bermain ataupun berperan. Misalkan seperti tadi standar interaksi gitu ya. Silakan, nggak apa-apa lihat acuannya ke kebiasaan. Tapi ada ranah-ranah yang nggak bisa nih pakai acuannya kebiasaan gitu saja. Prinsipnya gini, ada istilah atau pernyataan yang disebutkan dalam syariat, tapi tidak ada definisi yang detail. Maka istilah ini dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Misalnya, kita diperintahkan oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Bagaimana standar berbuat baik kepada orang tua? Jawabannya sesuai kebiasaan. Mengikuti kebiasaan. Urufnya gimana? Orang disebut berbuat baik kepada orang tua itu kalau berkunjung berapa lama, berapa pekan sekali atau berapa bulan sekali. Itu beda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga budaya di sini bisa jadi standar. Misalnya ya, kalau ada anak yang tinggal di sebuah kampung dan tidak jauh dari orang tuanya, mungkin cuma 100 meter, atau bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tapi anak ini ketemu orang tuanya sebulan sekali, kira-kira gimana? Kelamaan.
Kelamaan. Mungkin bisa disebut sebagai anak yang nggak perhatian. Tempat kamu dengan orang tuamu cuma 100 meter, bisa dijangkau jalan kaki, sepedaan aja sampai untuk anaknya. Tapi masa ketemu orang tuanya sebulan sekali? Ini akan berbeda dengan orangnya berada di Jogja, sementara orang tuanya di Rohil. Misalnya. Butuh waktu berapa jam? Pesawat 2 jam. Pesawat 2 jam sampai Pekanbaru. Lalu naik kendaraan? Bisa 3-4 jam lagi. 3-4 jam lagi. Nah, yang kayak gini karena menuntut waktu yang lama dan biayanya besar, maka mungkin orangnya tidak pulang selama 3 bulan, 4 bulan, ditoleransi. Sebab dia berada di tempat yang jauh. Nah, seperti itu yang kita maksud bahwasanya adat bisa menjadi penentu dalam pendefinisian sebuah istilah yang Al-Quran atau hadis tidak memberikan penjelasan. Wallahu a'lam.